Doa dan peperangan rohani. Saya akan mulai mengajak saudara untuk berpikir, saudara setuju atau percaya atau tidak setuju atau tidak percaya bahwa Kristen ini bukan agama? Ya atau tidak? Yang lain belum jawab. Kristen ini bukan agama, ya atau tidak? Betul toh? Apa bedanya agama? Agama itu penuh dengan peraturan. Bahkan jam-jam doa, kata-kata doa bagi agama tidak boleh diganti. Bahkan kita tahu ada berapa agama yang detiknya saja nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tunggu betul. Mereka melihat matahari, mereka melihat bintang, bulan, nggak boleh kelewatan. Semua agama di dunia kata-kata doanya sudah baku, dan semua agama di dunia doanya, kalimat doa dan bahasa doa harus menggunakan bahasa pendiri dari agama itu. Nah, dari sudut doa saja Kristen tidak termasuk semua. Kita tidak diajarkan doa dengan bahasanya Yesus, itu bahasa Aramik. Kita nggak disuruh doa dengan jam tertentu, hari tertentu, dengan kata-kata hafalan, betul? Maka ini bukan doa. Maka itu Kristen bukan agama, tapi satu kehidupan, satu persekutuan dengan Tuhan kita Yesus. Ini kekristenan, hubungan yang erat, hubungan yang akrab, hubungan yang menyatu dengan Tuhannya. Itulah kekristenan. Mari kita buka sekarang Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Perhatikan pertanyaan saya. Sampai Lukas pasal 11 ini ditulis, kira-kira sudah berapa lama, kira-kira aja saudara sebutkan, Tuhan Yesus memuridkan mereka ber-12? Dari awal mulai memuridkan sampai Lukas 11, kira-kira aja setahun, 2 tahun? Boleh tidak kita nyebut itu? Pokoknya sudah ada waktu yang berjalan. Betul? Coba jawab pertanyaan saya atau tidak? Ya, atau dari awal dia memuridkan sampai kisah ditulis di Lukas 11, berarti sudah jalan sekian lama. Ayat 1 berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Nah, dari ayat ini sudah jelas Kristen bukan agama. Karena kalau ditulis pada suatu kali, berarti doanya sembarang waktu atau waktu yang tepat? Ayo cepat jawab. Sembarang waktu, pada suatu kali, semau-maunya. Nah, agama tidak boleh doanya pada suatu kali, tidak bisa. Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Agama tidak boleh doanya di sembarang tempat. Semua agama tempat doanya sudah ditetapkan, yaitu di rumah ibadah mereka. Betul? Nah, lihat dua hal. Ternyata Tuhan Yesus doanya pada suatu kali di salah satu tempat, terserah dia mau di mana. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya. Jadi bukan orang lain, murid-muridnya, seorang dari murid berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca ayat ini, saudara coba rasakan, kira-kira murid ini baru tahu hari itu Yesus berdoa atau sudah tahu sebelumnya? Renungan. Kalau kita baca pertanyaan Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-murid. Berarti dia selama itu pernah lihat Yesus berdoa atau tidak? Ayo baca baik-baik. Belum. Karena dia baru tahu hari itu. Kalau dia sudah tahu Yesus berdoa dari waktu itu, dia sudah minta diajar berdoa dari waktu itu. Saudara, inilah kebenaran kekristenan, bahwa doa itu bukan karena kata-katanya, doa itu bukan karena tempatnya, doa bukan karena sikap tubuhnya,
Baru hari itu sebetulnya dia melihat Yesus berdoa. Mengagetkan sekali kebenaran. Pertanyaannya, apakah selama itu Yesus tidak pernah berdoa? Kita tahu dia berdoa juga. Ternyata inilah doa yang beda. Surat Paulus mengatakan dalam surat Tesalonika 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, berdoalah berapa lama? Ayo jawab, berdoalah senantiasa. Nah, kalau dikatakan berdoa senantiasa dengan sikap agama, kita pasti nggak bisa kerja. Kita pasti tidak bisa aktivitas lain. Karena dalam agama semua aktivitas doa itu khusyuk dan khusus. Dalam agama apa saja orang yang lagi berdoa tidak bisa kerja apa-apa. Nah, padahal perintahnya berdoalah senantiasa, berdoalah terus menerus. Lalu doa yang model apa dalam kekristenan kalau begitu? Nah, kita akan belajar dari kebenaran ini, hamba-hamba Tuhan, tentang doa yang sungguh-sungguh. Ayat 2 masih Lukas 11. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Hamba-hamba Tuhan, semua agama doanya tidak dikatakan, tapi diucapkan. Renungkan ini. Beda tidak antara dikatakan dan diucapkan? Renungkan dulu. Coba jawab, beda tidak antara diucapkan dan dikatakan? Ayo saudara-saudaraku, beda atau tidak? Beda. Sebutkan. Kalau diucapkan itu unsurnya apa? Mengirukan, mengulang, karena mengucapkan. Tapi kalau katakanlah, itu bercakap-cakap. Beda. Di dalam bahasa Inggris pun dibedakan antara say it dan tell it. Kekristenan tidak mengucapkan doa, sebab kita tidak boleh mengulang-ulang doa dan tidak boleh menghafal doa. Amin. Kekristenan itu bergaul dengan Tuhan. Maka itu katakanlah kalau kamu berdoa, bukan ucapkanlah, karena kita tidak perlu menghafal dan tidak perlu mengulang. Itu spontan dari hati kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Perjanjian lama tidak ada kata doa atau sembahyang, sebab kata doa dan sembahyang hanya ada pada agama. Bahasa Ibrani doa, kalau saya Indonesiakan, adalah mengusap wajah Tuhan. Itu arti panjangnya kata doa dalam bahasa Ibrani, mengusap wajah Tuhan. Seorang ahli bahasa Ibrani sejarah Yahudi, namanya pendeta John Paul, dia orang Indramayu. Saya belajar banyak dari dia tentang Ibrani. Di situ saya baru tahu, bertahun-tahun saya mencari jawab. Kami nggak punya anak kandung. Dari saya melayani masih muda, saya lihat begitu semua bayi-bayi. Dengarkan. Siapa pernah mencari tahu mengapa semua anak, khususnya yang masih balita, sebelum tidur tapi sudah mulai ngantuk, entah lagi digendong oleh ibunya atau lagi ditaruh di tempat tidur, lagi ditemani oleh ibunya, lihat tangannya anak-anak itu nggak pernah berhenti cari kuping mamanya, cari pipinya, cari mulutnya, diramah sama dia atau tidak? Ada bayi-bayi seperti itu. Saudara, ternyata dalam bahasa Ibrani itulah arti doa, mengusap wajah Tuhan. Luar biasa bukan? Sedekat-dekatnya saudara dengan bupati, berani ngelus-ngelus pipinya? Tempeleng nanti saudara. Ini Tuhan pencipta alam semesta, kita boleh mengusap wajahnya. Itu kata doa. Seperti seorang anak yang dekat dengan orang tuanya. Hebat sekali. Mari kita buktikan. Berita dalam Lukas 11, nanti kita kembali ke sini. Saya mulai dengan Musa. Keluaran pasal 33.
Abraham juga begitu, cuma terlalu jauh. Nanti kalau dari Abraham